Inspirasi belajar di RRI Kelas Inspirasi. Disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dengan hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Hai, selamat siang pendengar. Apa kabar Anda untuk hari ini? Senang sekali ya di edisi Selasa 16 Juni 2020 Resti Chandra hadir untuk semua yang terus stay tune pasti ya di program spesial. Kalau udah tahu banget dari jam 10 sampai dengan jam 11 ini pada siap untuk belajar ya. Belajar di RRI edisi spesial kelas inspirasi. Nah, yang penting banget itu adalah mencari inspirasi kadang-kadang ya. Kadang-kadang sih inspirasi bisa didapetin dari banyak hal. Nah, yang paling oke, inspirasi itu bisa didapetin dari tokoh yang sudah sukses di bidangnya gitu kan ya. Pokoknya para inspirator keren lah ya. Kayak program kita spesial buat hari ini. Tapi apa kabar dulu, mau nyapain ya untuk pendengar yang sekarang mungkin dalam kondisi yang kurang enak badan. Itu yang paling gak enak banget. Jadi cepat-cepat mau mencari obatnya. Obat apa ya kira-kira ya? Nah, kadang-kadang pernah gak sih ketika bingung, obat apa sih yang cocok untuk penyakit ini? Aku punya gejala seperti ini, obat apa yang pantas untuk dikonsumsi misalkan. Yang yang tahu banget, yang punya kompetensi di sana gitu kan ya, untuk memberikan beberapa clue seputaran obat. Salah satunya adalah apoteker. Nah, setuju kan? Kita juga kadang-kadang suka konsultasi seputaran obat juga ya sama apoteker gitu loh. Nah, jadi pas banget nih. Hari ini kita bakal dengerin tokoh inspirasi kita ya, sang inspirator kita, seorang apoteker. Nah, kira-kira siapakah gerangan? Jadi yang pasti kita bakal nanti ngobrol-ngobrol, bakal dengerin banyak inspirasi keren banget. Ini dari apoteker kita ya, KKM Adam Firliansyah, sarjana farmasi, yang pasti hari ini bakal kasih tahu seputaran dunia apoteker. Seru banget ya. Jadi nanti bisa ikutan juga di line telepon 0711369977 atau bisa WhatsApp kita di 087899650916 dan juga bisa nikmati program kita ini live ya, streaming kita di YouTube channel RRI Palembang. Bisa ikutan juga di sana untuk partisipasi untuk bertanya di kelas inspirasi. Waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita
RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Yuk kita terapkan pola hidup sehat biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI Radio Tanggap Bencana. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dengan hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Nah, ini dia program spesial kita ya, belajar di RRI Kelas Inspirasi. Jadi lagi cari inspirasi nih ya. Yang bilang tadi penting banget untuk cari inspirasi, kira-kira nanti mau jadi apa misalnya gitu kan ya. Bagusnya kemana nih jalurnya setelah ini. Nah, yang pengen banget jadi apoteker mana suaranya? Ih, pas banget ya. Karena hari ini kita bakal dengerin inspirasi keren banget, bakal cerita bareng gitu ya dengan seorang apoteker handal ya. Ini dia, kita sapa langsung aja Kakak M. Adam Firliansyah, Sarjana Farmasi. Halo, Assalamualaikum Kak Adam. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, apa kabar nih Kak Adam? Baik, alhamdulillah ya Mbak. Oke. Lagi pada kemana nih Kak Adam, di rumah aja mungkin atau mungkin beraktivitas tetap ya, seperti biasa ya? Baik. Oke deh, Kak Adam, ini banyak banget tuh juga pengen jadi seorang apoteker loh pasti ya. Karena biasa nih kalau seandainya berobat kan, kadang-kadang nanyain dosisnya, nanyain obatnya seperti apa. Bisa dengan apoteker juga ya Kak ya, gitu kan? Iya benar banget Mbak. Jadi di apotek rumah sakit tuh ada apotekernya. Jadi dia lebih ahli dalam bidang obat-obatan. Oke, tapi emang yang paling keren banget ketika seorang apoteker tuh bisa banget membaca kayak tulisan dokter, kayak ada kode-kode apa gitu kan. Apoteker pinter nih ngebaca ini nih gitu ya. Mungkin pada ada yang penasaran kesana juga nih. Nanti lebih lanjut juga pendengar kita bisa ikutan ngobrol juga bareng Kak Adam nanti ya Kak Adam ya.
Nah, kami juga bakal invite ya untuk pendengar yang mau bergabung, silakan nanti di line telepon 0711369977 atau juga bisa langsung WhatsApp kita di 087899650916 dan juga bisa banget nih untuk ikuti program spesial kita ya, streaming kita live YouTube di channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa. Oke, kalau gitu Kak Adam siap ya untuk kasih inspirasi buat hari ini ya, sang inspirator Siap, kita Mbak. nih. Oke, pendengar ini dia inspirator kita spesial banget, apoteker Adam Muhammad Adam Firliansyah, sarjana farmasi yang bakal menjadi inspirator keren kita di kelas inspirasi hari ini. Silakan Kak Adam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Gitu Mbak Res ya. Jadi hari ini mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Mohon izin sebelumnya kepada sejawat apoteker senior saya serta nama baik alumni saya. Dari di sini saya akan mewakili dari profesi apoteker sendiri, menjelaskan tentang apa itu apoteker. Baiklah, jadi apoteker itu jadi di sini semoga menginspirasi kebanyakan adik-adik serta masyarakat umum yang mungkin belum tahu dan paham mengenal apa itu farmasi dan apa itu apoteker gitu ya. Jadi di sini saya jelaskan apoteker secara umum itu merupakan adalah bagian tim pelayanan kesehatan yang profesional. Jadi dia berbeda dengan sarjana farmasi atau alumni dia farmasi. Jadi dia telah profesional atau mengambil sumpah apoteker itu sendiri dan bekerja di suatu farmasi, baik farmasi rumah sakit ataupun farmasi industri farmasi yang berfokus pada efektivitas serta keamanan penggunaan obat itu sendiri. Jadi di sini apoteker atau farmasi itu lebih sendiri fokus kepada obat-obatannya. Jadi kita di sini bekerja sama dengan dokter, perawat, tenaga medis yang lainnya di sini untuk memastikan obat-obat yang diterima oleh pasien itu terjamin mutu keselamatannya, jadi sampai dengan kepada pasien dengan keadaan baik gitu ya. Jadi begini, bahkan pada saat COVID ini pun apoteker juga mengambil peran penting dalam untuk memastikan produksi ataupun distribusi pelayanan obat serta alat-alat APD untuk tenaga medis lainnya gitu Mbak. Jadi di sini juga berperan penting ya di rumah sakit gitu. Nah, mungkin saya memperkenalkan diri sebelumnya sebelum sampai inspirasi untuk adik-adik atau teman-teman sejawat kalian. Di sini saya lulusan dari alumni SMK Farmasi Pembina Palembang. Jadi SMK Farmasi pada itu setara dengan SMA atau SMK. Jadi di sini sekolah biasa seperti 3 tahun gitu. Kemudian udah bisa Alimadia Farmasi. Maksudnya udah bisa bekerja. Kemudian dilanjutkan lagi dengan alumni SMK Farmasi TV Bakti Pertiwi Palembang tahun 2017. Di sini saya di TV Bakti Pertiwi Palembang kebetulan nih saya kerja sambil kuliah. Jadi selama 4 tahun di sekolah TV Bakti Pertiwi Palembang juga kerja nih, paginya kuliah, sore malamnya itu kerja, balik lagi gitu terus. Alhamdulillah, semoga sehat terus nih. Dilanjutkan lagi dari alumni ngambil profesi apoteker di Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi di sini setelah selesai dari kuliah profesi apoteker, saya pun mengawali karir sebagai farmasi di Puskesmas Dempo ya, selama 3 bulan kurang lebih. Kemudian bekerja sampai saat ini di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mampusin Palembang sebagai apoteker klinis. Jadi sedikit gambaran ataupun background dari saya. Jadi di sini mungkin saya berbagi nih kepada teman-teman semua. Jadi farmasi itu tuh sendiri mungkin ada yang minat. Jadi peluang kerja farmasi itu luas banget nih Mbak. Jadi bukan hanya farmasi atau apoteker itu aja sendiri. Jadi dia meluas. Jadi sebagai apoteker klinis, kemudian apoteker manajerial juga. Di sini apoteker juga bertanggung jawab terhadap apotik atau klinik pimpinan perusahaan juga gitu. Selain sebagai farmasi, apoteker atau farmasi juga dapat bekerja sebagai dosen atau pengajar yang tentu saja harus ditempuh melalui jenjang pendidikan 2.
Farmasi pun sendiri bisa menjadi pengusaha atau wirausahawan. Jadi seperti kita udah lihat banyak di lapangan, di situ sudah banyak apotek atau klinik juga yang dipimpin atau dikelola oleh apoteker itu sendiri. Selain oleh apoteker, apoteker juga dapat bekerja sama dengan PSA atau yang pemilik saham. Jadi bekerja sama sebagai profesi apoteker untuk membantu mengelola dan memanajemen apotek atau klinik yang dibangun oleh PSA tersebut. Selain itu juga bisa sebagai farmasi industri nih Mbak. Jadi farmasi industri berarti di sini tentang membuat obat-obatan dari obat yang generik, obat biasa, obat warung, sampai obat kanker, bahkan obat vaksin mungkin gitu. Jadi di sini selain itu juga ada industri kosmetika, klinik kecantikan, ada distributor obat juga ya. Jadi medical representatif, pemerintahan juga. Jadi di dinas kesehatan juga ada apotekernya gitu. Ada Badan POM juga ada, Kementerian Kesehatan, mungkin BPJS juga ada di sana. Nah, selain sebagai itu, apoteker ini juga dia ada sebagai peneliti farmasi. Jadi pada saat corona kayak gini, ini apoteker juga mengambil peran penting untuk penelitian terhadap potensi tanaman obat yang saat ini ada melimpah di Indonesia atau kemungkinan itu bisa menjadi vaksin dari wabah pandemi saat ini. Gitu. Jadi di sini mungkin saya juga sedikit bercerita nih tentang kegiatan apoteker klinis saya di lapangan itu sendiri. Jadi kebetulan saya di sini sebagai apoteker klinis penanggung jawab di kemoterapi atau onkologi kanker. Jadi di sini kebetulan saya pegang pasien anak. Jadi anak-anak itu kan dia kecil-kecil nih, rentan gitu kan. Dia udah mengalami atau menderita penyakit dengan kanker gitu kan, dengan kondisi umum atau fungsi tubuhnya yang belum cukup baik. Jadi itu harus lebih diberikan perhatian khusus. Bukan hanya pasien anak atau pasien kanker saja, semua dari pasien harus diberikan perhatian khusus. Jadi di sini kan pemberian kemoterapi itu kan dapat seringkali banyak menyebabkan efek samping yang mungkin umum dapat terjadi seperti mual muntah, kerontokan rambut, demam atau penurunan fungsi darah. Jadi begitu, dan mungkin lebih banyak lagi. Jadi begitu. Jadi hal-hal kecil atau gejala atau keluhan dari pasien yang mungkin kecil itu kita sebagai farmasi juga harus memberi atau berkoordinasi dengan perawat, dokter dan tenaga medis lainnya untuk dapat mengatasi keluhan penyakit pasien tersebut. Jadi pasien tersebut dapat sehat dan aman walaupun dia mengalami penyakit yang cukup berat gitu Kak Esti. Jadi kita semua harus mengambil peran penting dalam memberikan terapi atau memberikan pelayanan yang baik begitu kepada pasien. Karena setiap hal itu mungkin untuk kita semua, untuk pembelajaran dari kita semua, untuk adik-adik yang sekalian. Di sini yang penting itu adalah memberikan apa yang bisa kamu berikan untuk saat ini. Setiap hari kita mungkin dapat kesempatan untuk memberikan hal-hal baik. Jadi berikan sekarang. Ketika kamu adalah saya khususnya sendiri saya sebagai apoteker, ketika saya di bidang ini saya memberikan yang terbaik. Saya memberikan apa yang kompetensi saya berikan kepada saya untuk memberikan pelayanan kepada pasien, baik itu dari rumah sakit ataupun di apotek gitu. Sama seperti profesi lain-lainnya juga. Jadi ini tenaga medis ini bekerja sama nih. Dia bekerja sama, dokter melakukan anamnesa kepada pasien terkait keluhan penyakit pasien. Jadi apotekernya menyesuaikan dosis, kemudian mengecek kembali apa yang diresepkan oleh dokter, kemudian bersama ahli gizi untuk kebutuhan nutrisi pasien. Di sini perawat juga mengambil peran penting dalam memberikan perawatan kepada pasien, seperti yang lain-lainnya. Jadi you know what, it all matter. Jadi semua itu berarti ya gitu. Jadi untuk teman-teman semua ini
yang berkeinginan atau menginginkan melanjutkan profesi sebagai apoteker atau apapun itu farmasi khususnya di sini, saya sebutkan bahwa ingatkan kembali bahwa profesi itu tidak berdiri sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pihak tenaga medis lainnya. Ataupun kalau kamu itu kerjanya bukan di farmasi nih mungkin, atau mungkin di penerbangan. Jadi kan dia harus bekerja sama juga. Ada pilot, di sana ada pramugari, ada koki, awak kabin, manajerial, dan yang lainnya itu bekerja sama untuk memberikan kontribusi yang memuaskan untuk pelanggannya, begitu ya. Oke. Jadi ini nih tentang mencintai apa minat. Nah, sebelum adik-adik sekalian dan teman-teman yang mungkin ingin berkelanjutan memilih profesi apoteker atau farmasi ini sendiri, di sini saya sampaikan kita harus mencintai apa minat dan kesukaan Anda terhadap suatu hal. Ketika kamu belum mengenal apa itu farmasi, mungkin kamu nggak bakal cinta dengan itu farmasi. Kebetulan di sini saya farmasi dari SMK. SMK selama 3 tahun, kemudian dilanjutkan lagi menjadi sarjana farmasi selama 4 tahun, mengambil profesi apoteker selama 2 tahun. Begitu. Jadi kita memang harus mendalami dan mengenal dan mencintai apa yang kita cintai, apa yang kita lakukan saat itu. Jadi seperti kutipan dari Steve Jobs ya begitu ya. Di sini the only way to do great work is to love what you do. Jadi begitu. Cara terbaik untuk memberikan pekerjaan ataupun hasil yang bagus ialah dengan cara mencintai apa yang kamu lakukan. Begitu. Oke. Jadi, dan itu udah kakak lakukan sekarang ya, udah mencintai banget apa yang sedang kakak lakukan saat ini? Alhamdulillah selama kurang lebih berapa tahun ini. Oke, ini keren banget nih ya. Jadi dia dari SMA udah farmasi, SMK tadi ya kayak farmasi emang SMK ya? farmasi. Udah farmasi, berarti emang sudah sejak dulu ditata banget untuk menuju jadi seorang apoteker nih ya. Kak Adam ya. Naluri dan jiwa udah kesana juga nih kayaknya nih. Tapi oke, luar biasa banget ya. Apalagi sekarang di era pandemi COVID ini, mungkin peran seorang apoteker tuh besar banget ya Kak ya, gitu kan ya. Setidaknya ada beberapa kayak suplemen, obat juga untuk meningkatkan imunitas tubuh, misalkan gitu ya Kak Adam ya. Termasuk Iya, juga benar, nih kerja berat juga untuk para apoteker. Nanti kita lanjut lagi ya Kak ya. Dan mungkin mudah-mudahan setelah ini kita bisa langsung melihat wajah gantengnya Kak Adam via aplikasi Zoom setelah ini Kak. Kita bakal coba lagi nanti ya. Dan juga untuk pendengar, ini udah banyak banget nih yang udah masuk di live chat kita ya, yang ada di YouTube channel. Nanti bakal dibacain satu persatu. Tapi nanti dulu, tahan dulu ya. Jangan kemana-mana, terus di Kelas Inspirasi bersama apoteker kita yang keren ya. Ada Kak Adam Firliansyah. Kecelakaan di perlintasan tidak berizin masih terus terjadi. Korban jiwa, luka-luka dan materi sudah menjadi bukti kecerobohan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan mencatat setidaknya terdapat 18 perlintasan tidak berizin di wilayah Sumatera Selatan dan menyebabkan 29 angka kecelakaan sepanjang tahun 2019. Perlintasan tidak berizin dapat menyebabkan angka kecelakaan dan korban yang lebih besar. Mari bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar rel kereta api, membuat perlintasan tidak berizin baru sama dengan menjerumuskan nyawa orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Awal tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman
khawatir, kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah, oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Dari Kawasan Metropolis Siaran Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dengan hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Wah, semangatnya semangat baru, enggak semangat dari tadi ya kayaknya. Semangat 45, apalagi kalau ngomong soal obat-obatan gitu kan, dikaitkan dengan sekarang kan pandemi ya. Jadi orang banyak banget berbondong-bondong mencari kayak suplemen, obat dan sebagainya biar tetap optimal, kemudian biar jauh dari penyakit dan lain sebagainya. Nah, di sini kinerja seorang apoteker itu benar-benar terlihat gitu kan ya di era pandemi seperti sekarang ini. Dan pas banget juga kita masih ngobrol ya bareng apoteker ganteng. Wah, ini kalau kamu nonton ya pendengar ya di live YouTube kita, streaming kita, udah kelihatan mukanya ya, Kak Adam Firliansyah. Langsung aja kita sapa Kak Adam. Halo, selamat pagi. Akhirnya ya ketemu deh kita beneran. Tadi suara aja, sekarang bisa ngelihat mukanya langsung nih ya Kak Adam ya. Oke, nah Kak Adam di sini udah banyak banget nih sebenarnya udah masuk ya pertanyaan-pertanyaan di live YouTube kita ya, di chat live kita banyak banget nih. Mau kita bacain satu persatu ya Kak Adam ya. Siap dengan jawab pertanyaan Kak Adam? Siap dong, tuh udah semangat banget ya. Sampai itu selamat pagi buat Debbie Ayu, makasih udah ikutan komen. Ada Kopikir sendiri, halo hola katanya. Mau nanya nih, apoteker itu setara dengan dokter nggak Kak? Kalau kesetaraan dengan dokter itu bisa dibilang kalau berdasarkan itunya golongan, kalau PNS itu sama ya 3D. Tapi kalau profesi dokter sama profesi apoteker sama profesi nurse, nah itu bersamaan, setara. Oh, setara ya. Tapi kalau Oke, dokter itu dia mengambil jenjang atau pendidikan spesialis lagi atau spesialis penyakit dalam atau penyakit yang lain gitu ya. Oke, tapi kalau dengan nurse setara ya Kak ya pastinya ya. Oke, jadi itu ceritanya. Tertarik jadi apoteker juga nih, Kopikir sendiri? Boleh ya. Tapi kalau dilihat dari perjuangannya Kak Adam sudah ditata dari bangku SMK ya Kak ya, sudah mengambil kefarmasian gitu kan ya.
Oh, udah kelihatan ya emang niat hati gitu. Udah pengen ke sana banget dari dulu ya, Kak. Oke, jadi kau pikir sendiri silakan rencanakan masa depan kamu ya. Apakah pengen jadi apoteker juga ikutan jejaknya Kak Adam nih ya? Oke, ini nih dari selamat pagi katanya Kak. Ini Niko katanya mau bertanya, apakah ada pengalaman seru dalam meracik obat? Tuh, seru nggak sih Kak meracik obat sebenarnya? Ya, ada. Ada, ini pengalaman seru ketika saya menjadi TTK Mhm. ataupun asisten apoteker pada saat di Rumah Sakit Dr. Akagani gitu. Aha, aha. Nah, jadi di sini pengalaman seru dalam meracik obat ya. Mhm. Jadi di sini kalau meracik obat kemarin kebetulan ini bukan pengalaman memalukan juga sebenarnya. Memalukan, bukan Karena seru ya? Mhm. karena saya meracik ya gitu, meracik dengan sesuai hitungan dosis dan ketepatan yang lain-lain. Mhm. Tapi karena kebetulan saya kemarin tuh baru, jadi saya gerus-gerus itu tuh di lumpangnya itu terlalu keras sampai lumpangnya belah gitu Mbak. Wow, tenaganya luar biasa Lumpangnya kalau gitu. belah. Iya. Heeh. Mungkin Jadi terlalu harus bertenaga pakai juga ya? ganti gitu. Oke. Oh, artinya kadang ketika kita mau Ya, meracik kayak katanya menggerus-gerus obat itu harus ada sudah ada takaran nih ada tenaga sekuat apa gitu sebenarnya. ya benar Mbak. Oh, Benar sekali. oke, jangan sampai terlalu halus juga ya, kayak kita ngulek sambel gitu kan cabai kan. Nggak Kalau segitu sekarang ini juga. udah bisa dibantu sama alat modern ya kan, jadi Heeh. bisa terbantu untuk pengurusannya lebih homogen atau merata, atau anak-anak farmasi pada tahu juga. Oh, gitu. Sekarang sudah lebih ini ya, lebih canggih lagi ya, sudah ada alatnya Lebih ya. Oke, itu ceritanya seru juga meracik obat ya. Gitu. Oke, ini dia nih. Ditanyain katanya ini dari Fatih di Pak Jo, katanya berapa lama yang dibutuhkan untuk sekolah apoteker? Jadi untuk sekolah apoteker sendiri atau mengambil sumpah apoteker itu dibutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun gitu. Aha, aha. Jadi ada dihitungan dari 1 semester untuk pembelajaran, 1 semester di KPA atau di praktek kerja lapangan gitu. Mhm, Gitu Mbak oke. Resti. Praktek kerja lapangan langsung ya ibunya Langsung. diaplikasikan di lapangan ya Kak ya, apa yang didapatkan. Ya, Oke, gitu ceritanya ya Fatih. Terima kasih. Ini kau pikir sendiri, oh ngobrol dia sama si tadi yang di atas ya. Oke, ini nih Desi nanya katanya, apakah kita bisa membeli obat tanpa resep obat Kak? Jadi untuk resep obat digolongkan kembali, obat-obat tadi digolongkan menjadi obat bebas, Mhm, bebas terbatas, keras, narkotika, psikotropik dan yang lainnya gitu ya. mhm, Jadi di sini ada yang tanpa resep dokter atau resep obat itu hanya untuk obat-obat dengan golongan obat bebas ataupun mhm, obat bebas terbatas dari OWA-nya gitu. mhm, Dilihat lagi jadi kenapa ada alasan sendiri mengapa harus obat tersebut dapat diberikan tanpa resep dokter mhm, ataupun mengapa obat tersebut harus diberikan dengan resep dokter. ya, Jadi begini, jadi obat seperti obat bebas atau obat dengan golongan hijau itu seperti paracetamol itu dapat dibeli bebas karena dosis maksimum ataupun dosis pemberiannya itu dapat dilihat juga di brosur petunjuk ataupun di mhm, mhm, apotek-apotek di situ ada apoteker atau farmasi yang menjelaskan obat tersebut atau kita menyebutnya swamedikasi. Jadi mhm, kita memberikan pelayanan obat seperti apa yang dikeluhkan oleh pasien. Jadi kita memberikan rekomendasi untuk gejala atau keluhan pasien tersebut. Nah, seperti obat yang tidak dapat yang harus menggunakan resep dokter, mhm, itu karena kan dia harus lebih terkontrol untuk dosis terapinya begitu Mbak. Jadi mhm, oke. dari golongannya sendiri ataupun indikasi atau tujuan dari obat-obat itu sendiri berdasarkan terapinya itu mungkin dapat menyebabkan efek samping yang tidak dapat diatasi oleh pasien itu sendiri. Jadi perlu pengontrolan atau peresepan dari dokter sehingga meminimalisir ataupun efek samping yang diinginkan. Oke, ya. Jadi ada yang boleh tidak dengan resep dokter ya, tapi tadi obat hijau ya itu ya, kadang ya. Oke, jadi gitu. Ada kadang-kadang kita datang cuma untuk obat-obat yang simpel kayak pusing segala macam, itu nggak apa-apa ya bisa tanpa resep sekalipun ya. Tapi emang kadang-kadang di brosurnya harus dengan resep dokter, tapi ternyata nggak apa-apa juga kalau kita tanya-tanya langsung di apoteknya ya, kadang masih bisa juga ya. Ya, kalau dengan resep dokter itu ya seperti golongan-golongan obat Iya, tadi. Tapi kalau ya obat warung itu enggak resep ya. dokter. Tapi Oke. mungkin saya sedikit spesialisasi.
sedikit tentang antibiotik mungkin untuk masyarakat atau adik-adik sekalian. Jadi di sini sebagai peran saya juga sebagai apoteker bahwa pemakaian atau penggunaan itu harus tepat. Jadi kalau penggunaan antibiotik itu diresepkan 3 kali sehari selama 5 hari, berarti di 3 kali atau 8 jam gitu ya, 3 kali sehari. Jadi si obat tadi ketika dia sudah mulai habis ditambah lagi dengan obat baru jadi dia tetap konstan gitu. Dan pemakaian obat antibiotik umumnya biasanya harus minimal selama 3 hari. Jadi nggak bisa nih sembarangan kayak antibiotik, karena kalau antibiotik kita minum sembarangan itu nanti resisten ataupun penyakitnya sendiri nanti sulit sembuh kalau udah kebal gitu kena, ya katanya gitu Kak ya. Oh iya. Oh gitu. Jadi antibiotik makanya banyak yang bilang sampai habis gitu, harus dihabiskan misalnya minimal 3 hari ya tadi Kak Adam ya. Oh jadi gitu ceritanya. Nah tadi obat 8 jam, jadi 3 kali 1 banyak yang habis makan 3 kali 1, jadi bukan 8 jam nih. Ini kayaknya kurang begitu efektif sebenarnya Kak Adam ya dibanding dengan yang benar-benar 8 jam sehari ya gitu ya, setiap 8 jam gitu. Kan banyak orang habis makan aja gitu loh, padahal jaraknya mungkin baru sekitar 5 jam setiap makan gitu loh. Jadi memang lebih efektif harusnya 8 jam ya, kalau 3 kali 1 ya Kak ya? Obat-obat itu sendiri kan ada macam-macam. Ada obat dengan sesudah makan ataupun sebelum makan ataupun pada saat makan gitu. Mungkin contohnya di sini seperti obat-obat yang sebelum makan seperti obat lambung. Jadi ada tujuan fungsi sendiri. Jadi kalau minum obat sebelum makan, jadi obatnya itu diharapkan dia dapat bekerja efektif pada lambung ataupun makanan tidak ada. Nah, jadi dia sebelum kerja makan ya Kak. menyerap. Oke, ntar kita lihat lagi Kak, ini ada yang udah di ujung telepon ya, pengen ngobrol kayaknya bareng Kak Adam. Sapain dulu yuk yang di telepon. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa? Ini Pak Windarto di Tiga Ilir. Oh, Pak Windarso Tiga Ilir. Oke, waduh, ini bapak-bapak semangat juga dengerin kelas inspirasi ya. Oke, silakan nih Pak Windarso, ada yang mau ditanyain sama Kak Adam. Iya, nanya sama Mas Adam ya. Ini saya ini kan pernah kena ISPA. Terus dapat resep obat dari dokter. Nah, di antara salah satu obatnya itu ada namanya Kopercetin. Nah, itu satu pertanyaan yang pertama ya. Itu fungsinya untuk apa itu sebenarnya? Terus yang kedua, lumpang itu terbuat dari apa? Saya kan punya, itu berat itu kayaknya. Iya. Semacam kuningan atau gelas biasa itu. Karena dilapisi gitu. Oke, pernah ya, di rumah juga ada ya Pak ya? Lumpangnya untuk bikin kue tuh kayaknya. Iya, Oke. makasih ya. Iya, terima kasih kembali. Baik. Apa tadi Kopercepin? Aduh, ini istilahnya ini beristilah medis banget nih kayaknya. Untuk ISPA nih, gimana nih Kak Adam? Kayaknya udah lebih familiar kayak Kak Adam dengan obat yang satu ini. Iya, saya agak kurang familiar juga dengan nama obatnya. Mungkin bisa diulang Mbak Resti tadi? Kalau itu apa Kopercepin gitu loh, mirip-mirip itulah tadi katanya ya. Itu untuk ISPA, katanya kayak gitu tadi obatnya. Jadi, atau mungkin kita akan gali lebih lanjut nanti ya. Tapi yang tertarik juga soal lumpangnya tadi nih ceritanya nih Kak Adam. Katanya seperti apa sih kayak yang di rumah juga nggak sama kali ya. Kayak lumpang-lumpang ketika kita mau numbuk beras kalau orang Palembang bilang gitu loh. Mirip-mirip kayak gitu lumpang obat yang ada di apotik. Ya, kalau lumpang yang di apotik itu kayak lumpang putih, dia kayaknya bahan dari marmer atau sejenis batu juga ya. Namanya mortirnya juga untuk penggerusnya. Oke. Untuk yang masak itu beda ya, jangan disamakan. Ntar untuk ngulek cabai lagi tadi dibilangnya. Oke, nanti nama obatnya masih kita cari. Mau kurang jelas tadi ada Kevin ya belakangnya. Ada Kevin ya belakangnya. Ingat belakangnya aja deh kayaknya ya tadi ya. Itu untuk ISPA tadi katanya. Jadi mungkin akan dilanjutkan lagi untuk cerita seputar obat itu nanti ya Kak Adam ya. Sementara kita ke pertanyaan yang ada di live chat lagi nih. Nah, nanya gini katanya, Kak, apakah ada sanksi apabila seorang apoteker salah dalam meracik obat? Sanksinya ada Kak? Jadi kalau apoteker itu sendiri dia nih perannya sendiri di apotik atau farmasi itu sendiri itu bekerja sebagai pimpinan atau yang bertanggung jawab dalam pelayanan. Jadi ketika asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian memberikan kesalahan dalam atau mendapatkan kesalahan dalam pemberian atau terapi obat,
Jadi di situ apotekernya juga harus bertanggung jawab. Jadi di sini dari sisi hukumnya juga apoteker itu dia sebelah kakinya di penjara, sebelah kakinya di luar begitu Mbak. Jadi berat juga tuh bisnis. Jadi walaupun di apotek kita harus memastikan manajemen ataupun mengedukasi untuk tenaga teknis atau asisten kita itu dapat bekerja dengan baik dengan mengikuti tahapan-tahapan atau SPO yang telah ditetapkan gitu. Jadi insya Allah medication error atau kesalahan penggunaan atau pemberian obat itu dapat diminimalisir. Nah, tapi organisasi juga kita ada organisasi yang dapat melindungi kita. Di sini ada IAI, ada juga HISPA gitu. Sama seperti perawat. Tapi tetap diminimalisir lah untuk kelalaian, kecerobohan tetap minimalisir banget ya Kak Adam ya dari para apoteker. Ya, ini semoga Bapak yang telepon ini saya akan memberikan nama obatnya tadi. Oh enggak, ternyata keputus ya. Kita nungguin banget padahal siapa tahu ada nama obatnya bisa diperjelas lagi yang Cevin belakangnya tadi. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Ada Andi Susanto, katanya mau nanya gimana cara membuat nafsu makan untuk pasien TB. Kita tahan dulu Kak ya, siapa tahu ini yang tadi akan memperjelas nama obatnya. Halo, selamat siang. Selamat siang, ini Pak Windarto tadi. Oh iya, gimana Pak? Nama obatnya tadi. Apa Pak itu nama obatnya? Tulisannya obatnya itu Coparcetin. Coparcetin. Ya, Copar PP. Ya, terima kasih itu jelasnya. Oke, terima kasih kembali Pak Windarso. Coparcetin. Ya, mungkin akan dicari tahu juga gitu kan ya obat yang satu itu. Memang kalau apoteker urusannya obat nih ya. Kalau obat penahan rindu ada Kak gitu. Oke, nah ini nih ada tadi kita tahan dulu atau kita coba jawab yang punya Andi Susanto dulu pertanyaannya tadi ya Kak ya. Yang nanyain soal gimana cara membuat nafsu makan untuk pasien TB. Jadi untuk pasien TB ini sendiri kan dia mengalami ada kondisi gejala atau keluhan di paru-paru gitu ya. Jadi untuk nafsu makannya itu sendiri pun bisa dikarenakan dari penyakitnya sendiri ataupun dari efek samping dari obat. Jadi obat-obat itu memiliki efek samping. Jadi untuk mengatasi efek samping yang dialami oleh pasien, kita dapat bekerja sama dengan bagian, kalau untuk di rumah sakit bekerja sama dengan nutrien atau nutrisi di sini untuk memonitor, mengevaluasi terapinya. Kemudian kalau dari obat kita dapat memberikan obat terapi seperti kurkuma atau untuk peningkat nafsu makan gitu. Ataupun di sini seperti terapi-terapi obat vitamin yang lainnya. Jadi memang selain obat-obat farmakologi, obat itu juga ada obat non farmakologi. Salah satunya temulawak, kunyit dan yang lain-lain. Jadi itu diharapkan dapat meningkatkan nafsu makannya begitu. Oke, mudah-mudahan bisa dicoba ya untuk yang mendengarkan mungkin ada pasien TB misalnya bisa dicoba juga tuh. Makin nafsu makan ya nanti. Karena mungkin relatif sedikit terganggu nafsu makannya begitu ya dokternya bisa jadi kok dokter mungkin ya Bang Adam ya. Oke. Oh, tadi kita mau balik ke obat yang tadi atau kita ke pertanyaan yang ada di chat dulu? Sudah ingat nama obatnya nih Kak Adam ini? Coparcetin tadi itu obat katanya untuk ISPA gitu kan ya. Yang pasti mungkin saya belum ketemu nih Mbak. Mbak Resti. Iya, kita sambil cari nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat kita dulu kalau gitu ya. Suplemen B6 nih Kak, ini dari Andi Susanto tadi. Katanya suplemen B6 itu membantu nggak Kak untuk nafsu makan? Vitamin B6. Jadi ini kan seperti melanjutkan pasien Andi tadi bukan? Iya, benar Andi Susanto. Oke. Ya, Andi, kalau vitamin B6 itu sendiri itu untuk mengurangi efek samping dari pyrazinamid atau obat dari TB itu sendiri gitu. Jadi dia seperti obat ini memberikan untuk indikasi ini ada efek samping, kita kurangi dengan obat vitamin B6. Jadi memang obatnya harus berdampingan terus nih. Seperti saya sampaikan dengan terapi vitamin ataupun juga bisa ditambahkan dengan obat terapi nafsu makan lainnya gitu. Oke, biasanya efek sampingnya apa nih Kak? Harus kita berikan B6. Efek samping seperti apa yang dirasakan? Kalau tidak mengkonsumsi B6. Ya, tadi kan ada obat yang disebutkan tadi tapi harus berdampingan dengan pemberian B6 gitu kan, vitamin B6. Efek samping seperti apa yang dirasakan Kak biasanya? Jadi ditangkalnya pakai B6 nih biar nggak terasa efek sampingnya tadi katanya. Efek sampingnya apa yang biasa dirasakan? Kayak apa ya?
perasaan nggak nyaman pada bagian perut gitu kan, Oh, dari kayak mual misalnya begitu mungkin. Oke. gitu. Mhm Jadi mhm dia mhm. dengan vitamin B6 tadi menutupi dari efek samping itu sendiri. Jadi Mhm. kan selain OTB itu kan dia OAT atau kombinasi Mhm. dari obat lainnya, salah satunya sebagai Mhm. ada juga atau untuk terapinya yang dapat menyebabkan efek samping pendarahan atau Mhm nanti mhm. maksudnya Mhm mhm. kencingnya nanti warna merah gitu. Jadi kalau Oke. warna merah untuk pasien TB juga itu nggak apa-apa karena itu cuman dari efek samping atau warna urinnya berubah. Mhm Diharapkan mhm. begitu. Oh, perubahan akibat obat tadi, konsumsi obat pasti ya, Kak Adam ya. Oke, nah ada lagi ya di live chat kita tanyain ada dari Asmiranda di Kenten, wih. Katanya mau nanya nih, kalau sakit tangan bagian kanan apa obatnya Kak? Sakitnya ngilu-ngilu gitu loh. Itu, ngilu Obat. di tangan kanan. Jadi gini nih, baik saya di sini sebagai apoteker untuk anamnesa ataupun pendalaman untuk penyakit pasien itu dikembalikan lagi untuk Ke profesi dokter dokter. ya, Tapi oke. di sini saya melakukan selama medikasi Mhm. atau memberikan saran kalaupun lengan-lengan itu nyeri atau sakit itu kemungkinan dari sistem sarafnya biasanya Mhm ataupun mhm. jadi kalau misalnya itu disarankan untuk berolahraga yang rutin atau cukup, juga minum vitamin seperti vitamin B kompleks, vitamin Mhm. B1, 6, 12, yang itu diindikasikan juga untuk dapat mengurangi nyeri-nyeri neuropati gitu Mbak. Oke, Nah, iya. Tapi lebih lanjut mungkin konsultasikan ke dokter gitu nanti ya. Obatnya apoteker yang ngurus nanti. Gitu ceritanya. Terima kasih Miranda. Ada juga ada yang mau kenalan Kencana nih katanya. Hai Kak Ada mau kenalan nih katanya. Heeh. Terus ada juga nih kau pikir sendiri. Wow Kak Adam jadi semakin semangat deh nonton live YouTube-nya. Oh mungkin ngeliatin gambarnya sudah ada kayaknya ya. Makin semangat aja. Terus ada Yayan Afriansyah juga katanya, Pak Adam you never walk alone ya. Apa sih buat buhay long time no see. Aduh apa ini ya pakai bahasa sendiri kayaknya ini ya. Oke, terus juga Kopi sendiri kamu ngobrol aja dari tadi kayak di sini ya. Oke, katanya gini nih, ada Kak Adam pernah nggak apa sih apalagi kalau meracik obat salah nggak tahu deh nggak usah dihiraukan kayaknya yang satu ini pusing saya ya kok pikir sendiri ini bandel banget kayaknya nih ya. Oke, ada yang nanya dari Dita di Dwikora katanya seorang apoteker nih apakah ada sumpah profesi seperti dokter? ya untuk profesi apoteker itu Mhm. dikhususkan ada sumpah profesi juga, tapi Mhm. bukan hanya profesi apoteker saja, sarjana farmasi atau ahli media farmasi atau Mhm. SMK farmasi itu memiliki sumpah profesi. Jadi Oke. dia bersumpah profesi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dari Mhm. segi medis untuk terapi obat-obatannya untuk kepada pasien. Begitu. Oke ya. Oh ini nih aku baru nyambung nih kau pikir sendiri bilangnya Liverpool ada salah, Kak Adam nggak pernah salah, apalagi kalau salah meracik obat. Nah gitu mungkin maksudnya ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan Kak Adam, kenapa obat antibiotik tuh harus dihabiskan? Oh sudah dijelaskan sebenarnya tadi ya, takutnya resisten itu ya Kak ya. Bisa dijelaskan lagi deh mungkin Kak, dipertajam lagi kenapa harus dihabisin ini antibiotiknya. Mungkin dijelaskan lagi Aha. untuk obat antibiotik itu dikhususkan memiliki terapi untuk indikasinya sendiri nih. Mhm. Obat-obat antibiotik sendiri ini banyak diindikasikan, ada yang untuk infeksi saluran nafas, infeksi Mhm. saluran gitu kan, infeksi saluran bawah gitu. Nah jadi kalau untuk obat-obat antibiotik itu dia harus diminum habis dan juga harus diminum tepat waktu begitu. Mhm. Mhm. Kalau ini itu di rumah sakit atau di apotek itu pasti diedukasi dulu mengenai obat terapi antibiotik. Jadi minumnya ibu ini obatnya misalnya amoksisilin pemberian 3 kali sehari atau tiap 8 jam diminum sesudah makan. Nah, kemudian diminum ini minimal 3 hari atau dihabiskan sampai habis sesuai resep dokter ibu. Mhm. Apabila Mhm. ada lagi kembali lagi ke dokter untuk dicek ulang atau dilakukan pemeriksaan. Mhm. Apabila perlu di
antibiotik ataupun terapinya sudah sembuh, maka antibiotik di-stopkan gitu. Oke, Gitu. gitu ya. Jadi ada waktunya memang ya ditentukan, tapi jangan sampai kalau bisa sih sesuai dengan waktu yang ditentukan sama dokter tadi ya. Kalau bisa seperti itu deh. Oke, ini pertanyaan dari Bagus di Pelaju. Apa bedanya vitamin C dan suplemen B6? Vitamin C dan suplemen Iya, B6. bedanya apa? Seperti dijelaskan, obat-obat itu sendiri pasti memiliki indikasi ataupun tujuan masing-masing. Vitamin C ini sendiri untuk lebih ke suplemen untuk menambah daya tahan tubuh ataupun mengapply atau mengganti vitamin-vitamin C yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita sendiri, yang kita mungkin konsumsi dari sayuran, buahan, dan yang lain-lain. Di situ untuk lebih ke imunitas gitu. Ataupun kalau misalnya vitamin B juga ini terdapat dari hewani, ada proteinnya juga, hewani dan nabati. Di sini vitamin seringkali untuk terapi untuk pegal atau nyeri-nyeri neuropati begitu. Begitu Mbak Resti. Oke, ini ada yang nanya soal obat lagi nih katanya. Kalau obat kebas dan kesemutan itu apa ya? Dari Kartiko Bayu. Kayaknya banyak yang keluhannya ke sana ya, tangannya tadi katanya kebas kesemutan. Ini ada juga nih yang nanya nih. Gimana nih Kak Adam? Iya, ini kayaknya kita bicaranya tentang banyak vitamin B nih. Iya. Keluhan banyak Benar. ke situ emang, oke. Apa keluhan dan apa yang dirasakan oleh Bapak Kartiko Bayu? Ini kebetulan perkenalkan Mbak Resti. Ini senior saya, Kak Gani. Oh gitu. Ini ngetes nih, berarti ngetes ya. Jadi untuk itu sendiri mungkin itu bisa diberikan terapi-terapi seperti vitamin B, ataupun kalau misalnya itu bisa dikonsultan ke dokter saraf, nanti diberikan terapi seperti gabapentin ataupun terapi yang sesuai dengan indikasi berdasarkan pengecekan oleh dokter. Jadi apabila memungkinkan ataupun tidak dapat disembuhkan hanya dengan obat, maka dapat diberikan terapi rehabilitasi medik begitu. Jadi harus Oke, ya begitu senior jawabannya ya. Maka dibeliin ngetes nih kayaknya ya. Oke deh, ada lagi yang masuk ini. Kayaknya banyak juga yang benar-benar bisa sempat dihabiskan ya semuanya nih ya. Dari Heli Musti, Kak Ada mau tanya nih, beda obat generik dengan obat bermerek itu apa ya? Apakah khasiatnya juga beda? Gimana Kak? Jadi generik ya Mbak Resti, obat generik ini obat yang memang dari dasarnya atau yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai label atau obat generik yang dapat didistribusikan ke apotik atau masyarakat dengan harga murah gitu. Jadi generik ini lebih ke komposisinya sendiri nih. Kalau paracetamol, generik ya paracetamol, tapi ada pabrikannya sendiri. Nama generik pabrikannya mungkin ada paracetamol yang dari Kimia Farma, ada yang dari Berno. Gitu. Nah, tapi kalau yang pabrikan atau nama merek dagang, di sini kita ambil contoh seperti paracetamol tadi, nama dagangnya itu Sanmol gitu. Jadi kalaupun dari nama dagang atau pabrikan atau brand lah gitu ya, itu pasti ditambahkan zat tambahan atau zat perasa atau zat untuk menutupi bau begitu yang lain. Jadi dia memang evaluasi secara mendalam untuk memberikan terapi obat yang lebih baik. Tapi untuk indikasi diingatkan sekali lagi bahwa untuk indikasinya sama, tidak ada perubahan. Tidak perubahan, indikasi sama nih pasti ya. Orang pada kadang-kadang, oh ini bermerek nih, pasti lebih bagus nih. Kadang-kadang komposisinya juga sebenarnya sama ya Kak, cuman ada beberapa unsur yang ditambahkan gitu kan ya nanti. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih yang dibacakan dari Rafasya. Katanya Kak Adam, salah satu obat yang manjur itu kan adalah hati yang gembira. Ada nggak Kak resep biar hati selalu gembira untuk jomblo-jomblo yang merana katanya? Ada-ada aja ini Rafasya. Kalau kayak gini, lemah nih Mbak, karena dokter nggak berpengalaman ya gitu. Jadi kalau baik lagi seperti mungkin agama kita juga ajari, itu salah satunya ialah dengan sholat gitu, mendekatkan diri Tuhan. Jadi ya, kita tuh kan pribadi itu, insya Allah semoga kalau misal kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang teman, komunikasi yang baik. Lagi yang paling penting yang saya selalu
diajarkan oleh senior saya bahkan sampai saat ini itu adalah attitude ataupun tingkah laku. Jadi itu adalah kesan pertama. Kalaupun kita pintar, baik atau yang lain-lain, tapi attitude kita buruk, tapi itu akan menjatuhkan kita. Nilai kita adalah. Tapi kalau attitude kita baik, kita pun bodoh ataupun yang lain, komunikasi kita buruk, tapi itu akan membawa nama baik dari instansi atau dari diri kita sendiri, begitu Mbak Resti. Oke, gitu ceritanya ya. Ini sebenarnya mau diakhiri, ada aja yang masih nanyanya, tapi terakhir banget nih ya. Terakhir banget nih dari AB katanya ya. Mau nanya dong, untuk apoteker sendiri ada keanggotaan yang enggak? Kan ada komunitas untuk apoteker. Jawab singkat aja Kak, boleh. Ada nggak nih? Kita ada IAI, Ikatan Apoteker. Ada juga HISPSI, Himpunan Seminat Rumah Sakit Indonesia. Oke, jadi ada ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Yayan Afriansyah makasih ya, sudah gabung juga Cici. Katanya Iyut juga makasih. Dam, ndak begawe apa, gitulah kira-kira. Semua sudah dibacakan ya. Oke, ini waktu kita sudah mepet banget. Ini closing statement sedikit aja Kak, pesan untuk pendengar kita nih biar makin terinspirasi sebagai apoteker gitu kan, menjadi seorang apoteker tuh apa nih? Silakan Kak Adam. Oke, jadi untuk kita semua, untuk adik-adik, khususnya masyarakat yang ingin mengenal farmasi, berarti kita harus mendalami apa itu farmasi. Dan kalau misalnya itu kita cari tahu nih apa itu farmasi, dari browsing, dari datang ke apotik, itu apoteker tuh apa sih? Jadi kan kita kan cita-cita tuh dari apa yang kita lihat, apa yang kita inginkan. Jadi apapun profesi yang kamu minati, ataupun itu apoteker atau bukan, maka kita harus mendalami serta menjalani itu agar bisa dapat menjadi profesi kita berkelanjutan di kedepannya. Karena di kedepannya itu kita menjalani profesi itu setiap hari. Bahkan sampai saat ini saya sudah mendalami sampai bertahun-tahun gitu. Jadi cintai apa dan kenali apa yang akan kamu tekuni dan kamu dalami begitu. Mungkin itu Mbak Resti. Iya, pokoknya kalau kita sudah cinta, udah enjoy banget, mudah-mudahan ngerasa seneng gitu untuk menjalaninya ya Kak Adam ya, termasuk jadi seorang apoteker nih kayaknya ya. Oke, Kak Adam Firliansyah, terima kasih hari ini udah ngobrol-ngobrol di kelas inspirasi. Udah kasih banyak inspirasi banget buat hari ini. Sukses aja untuk kegiatan dan aktivitas aja ya. Dan salam untuk rekan-rekan sejawat para apoteker ya Kak Adam ya. Selamat bertugas. Ya, makasih. Ya. Oke, bye-bye Kak Adam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi pendengar, ngobrol-ngobrol, kita bincang, kita seru banget, kemudian dapat inspirasi yang keren banget ya dari apoteker handal kita. Ini ada Kak Adam ya, pasti adalah KM Adam Firliansyah, sarjana farmasi yang sudah bercerita seputaran dunia kefarmasian seperti apa ya. Nah, kalau pengen cari informasi dan juga inspirasi lainnya, dengerin terus program kita belajar di RRI Kelas Inspirasi. Besok hadir lagi pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dengan hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Finally, Resti Chandra juga harus undur diri dan akan mengajak Anda untuk bergabung ke Pro 3 RRI. Seperti biasa, jangan lupa jaga kesehatan dengan rajin berolahraga, jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan mari putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti himbauan pemerintah. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Sa